Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isma dengan NIM 124011194 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 1G. Master our book, but don't let book master you. Read to left, not read to left. Kuasailah semua buku, tapi jangan biarkan buku menguasaimu. Membacalah untuk hidup, bukan hidup untuk membaca. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yaitu asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar dari segi bahasa dan dialog yang digunakan di Kepulauan Nusantara. Asal mula bahasa ini dapat ditelusuri dari beberapa fase penting. Yang pertama, pengaruh bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini mencangkup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa-bahasa ini memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata yang memengaruhi perkembangan bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Yang kedua, pengaruh bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu, salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia, merupakan cikal bakal bahasa Indonesia modern. Bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai lingua franci di kawasan Melayu sejak abad ke-7 Masehi. Bahasa ini menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antara berbagai kelompok etnis di Nusantara. Yang ketiga, kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Pada masa penjajahan, bahasa-bahasa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris turut memengaruhi bahasa Melayu. Pengaruh ini terlihat dalam penambahan kosakata baru dan menyesuaikan dalam struktur bahasa. Bahasa Belanda misalnya memberikan kontribusi signifikan dan kosakata bahasa Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan dan pembentukan bahasa nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional resmi negara dengan nama Bahasa Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk mempersatukan berbagai suku dan etnis di seluruh Nusantara dalam satu bahasa yang bisa dipahami oleh semuanya. Yang kelima, standarisasi dan pengembangan. Sejak penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, upaya standarisasi dan pengembangan bahasa dilakukan melalui berbagai lembaga, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Standarisasi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kualitas bahasa serta pengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan, tetapi akar sejarah dan pengaruh dari berbagai bahasa tetap menjadi bagian penting dari identitasnya. Mungkin hanya ini pembahasan saya hari ini. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.